Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Baik Kang Bro, di depan saya ada motor Shogun 110R dengan kendala untuk lampu utama itu mati total Kang Bro. Dan untuk kondisinya ini untuk perkabelannya sudah dibongkar semua seperti ini Kang Bro. Ya. Jadi ini sudah dibongkar dan datang ke bengkel saya dengan kondisi sudah semacam ini. Kemudian untuk proses berikutnya saya langsung saja mencari penyebab dari lampu utama ini mati itu karena apa, dan saya setelah melakukan pengecekan ternyata di bagian sepul ini mengalami kebakar Kang Bro. Untuk bagian sepulnya ini ya saya tunjukkan untuk kondisi sepul. Nah di sini terlihat untuk kondisi sepul terbakar kosong. Mana tadi ya, nah ini bagian sepul sampai putus karena terbakar Kang Bro ya, ini ya. Sehingga untuk output dari kabel, di sini ada kabel warna kuning, putih, dan biru. Ini untuk kuning jalur lampu, kemudian yang kuning untuk pengisian, dan yang biru ini adalah pulsar Kang Bro. Nah ternyata dari kedua kabel kuning dan putih ini tidak mengeluarkan arus sama sekali. Dan setelah saya bongkar ternyata memang benar untuk kondisi sepul terbakar, dan untuk kawat lilitannya ini sudah putus Kang Bro. Nah kemudian saya menghubungi untuk pemilik motor bahwa sepulnya itu memang rusak atau kebakar, kemudian sudah dicarikan untuk penggantinya Kang Bro, satu set. Dan ini sudah saya pasang di sini. Nah setelah saya pasang, kemudian saya cek dari kedua kabel ini, kabel kuning dan putih, ternyata masih sama saja tidak mengeluarkan arus Kang Bro, padahal ini kondisi sepul baru. Akan tetapi ini adalah kualitas non ori Kang Bro. Nah selanjutnya saya kembali membongkar untuk bagian sepul ini. Kenapa untuk dua kabel ini tidak mengeluarkan arus sama sekali? Kalau untuk kondisi mesin itu bisa menyala Kang Bro, berarti untuk kondisi jalur yang ke pulser ini berfungsi dengan normal karena mesin bisa menyala. Akan tetapi untuk arus yang keluar dari sini itu tidak ada sama sekali. Nah seharusnya Kang Bro, untuk tipe sepul hal wave seperti ini, begitu dipasang kemudian kita cek dari kedua kabel ini, seharusnya harus ada arus yang keluar dari kedua kabel ini Kang Bro. Nah untuk sepul ini ternyata tidak keluar. Nah setelah saya kembali membongkar dan saya cek ulang, ternyata di bagian ujung kumparan ini atau sepul ini tidak terhubung ke ground Kang Bro. Ingat, untuk sepul tipe hal wave itu salah satu ujung dari kumparan ini harus terhubung ke ground. Kalau tidak terhubung ke ground itu adalah tipe sepul untuk full wave Kang Bro. Ada perbedaan ya. Makanya untuk tadi saat saya cek dari kedua kabel ini tidak ada yang keluar arus sama sekali Kang Bro, karena tidak ada ujung dari kumparan ini yang terhubung ke ground. Nah pada saat saya cek salah satu kabel ini saya dapatkan ground langsung Kang Bro, maka untuk kabel yang satunya ini baru keluar arus Kang Bro. Begitu juga sebaliknya, saya groundkan untuk satu kabel yang lain, di sini baru keluar untuk arusnya. Nah berarti untuk kesimpulannya, walaupun kondisi baru ternyata sepul ini dari ujung kumparannya itu tidak terhubung ke ground Kang Bro. Sekarang kita buktikan ya Kang Bro, kita cek menggunakan tester. Oke, di sini sudah saya nyalakan untuk avometer atau testernya. Nanti kalau kita cek dia akan berbunyi Kang Bro. Nah seperti itu ya. Nah sekarang kita cek untuk bagian ujung dari kumparan ini adalah sebelah sini. Nah ini seharusnya terhubung dengan ground sini Kang Bro. Oke, dia tidak terhubung ya. Nah ini kita cek. Nah di sini harus terhubung Kang Bro. Nah Kang Bro lihat ya, untuk bagian yang dibaut ini terdapat semacam ring. Nah ring ini terhubung dengan terminal dari ujung kumparan ini Kang Bro. Nah ini maaf, nah ini seharusnya terhubung dengan ground, tapi ternyata ini setelah saya cek tidak terhubung dengan ground Kang Bro.
Makanya untuk dari kedua kabel itu tidak mengeluarkan arus sama sekali. Nah ini ya resiko kalau dari suku cadang yang non ori biasanya bisa saja terjadi seperti ini Kang Bro. Nah langkah selanjutnya bagaimana biar dia bisa berfungsi dengan normal? Ya mau tidak mau kita akan mengakali bagian ujung kumparan ini supaya terhubung dengan ground Kang Bro. Ya, jadi mungkin akan saya sambung menggunakan serabut kabel, saya solder kemudian saya hubungkan ke ground ini Kang Bro. Nah sekarang untuk kondisi spool yang lama saya tunjukkan untuk pembanding bahwa tipe spool Hall wave itu harus salah satu dari ujung kumparan atau dari lilitan kawat ini harus terhubung ke ground Kang Bro. Di sini saya kasih tunjuk, saya buktikan. Nah ini ya untuk yang saya bilang seperti ring. Ini ring ini konektor ini terhubung ke ring ini terhubung ke konektor dari ujung kumparan ini Kang Bro. Ini saya cek dulu untuk bagian ujung dari kumparan ini dengan ini kan terhubung ya kan, dan ini ke ground juga terhubung Kang Bro. Nah ya kan, kalau tadi yang baru itu tidak terhubung. Nah makanya untuk spool yang baru harus kita usahakan bagaimana caranya supaya ini nanti bisa terhubung ke ground ya, biar nanti ada arus yang keluar dari kedua kabel putih dan kuning, dari kabel putih untuk pengisian dan kuning untuk lampu. Nah langkah selanjutnya langsung saja kita sambungkan ini ke ground ya, kita gunakan kabel untuk menyambungnya, kemudian kita dapatkan baut ini. Baik Kang Bro, kita lanjut untuk proses penyolderan ya. Oke, untuk solder sudah panas. Sekarang kita coba solder di bagian ujung spool ya, ujung kumparan spool ini. Semoga bisa menempel dengan kuat. Oke, sekarang kita gunakan kabel seperti ini Kang Bro. Oke Kang Bro, saya rasa sudah cukup kuat. Sekarang kita potong, kita ikatkan di bagian baut penguncinya sini ya. Kita potong, kita sesuaikan untuk panjangnya. Oke, kira-kira sekian. Kemudian untuk ujung kabelnya kita kupas, lalu kita hubungkan ke ground nanti Kang Bro. Oke Kang Bro, kita coba cek ya menggunakan tester. Ini harus terhubung Kang Bro. Oke. Oke, kita cek. Oke, dia sudah terhubung ke ground.
Oke, tanpa berlama-lama langsung kita coba pasang kembali. Kita cek nanti Kang Bro. Oke Kang Bro, ini untuk kabel keluaran yang dari spool ya. Nah, kita pasangkan ke soketnya di sini. Ingat di sini hanya ada 3 kabel keluaran Kang Bro. Yang putih leres merah untuk pengisian, kuning untuk lampu, dan yang biru leres kuning ini adalah untuk pusher. Jadi kita akan sambungkan ke sini Kang Bro. Oke, selanjutnya nanti kita akan cek jalur yang ke kiprok ya Kang Bro, ini soketnya. Karena dari sini nanti akan ketemu di sini untuk warna putih dan kuningnya. Nah, sedangkan untuk pulser ini motor tetap akan menyala walaupun untuk kiprok tidak kita pasang Kang Bro, karena dia menggunakan baterai dan untuk kondisi baterai itu masih ada strumnya. Sehingga untuk motor nanti akan bisa dinyalakan. Ya. Setelah mesin menyala, nanti kita cek output yang akan masuk ke kiprok untuk kabel kuning dan putih ini. Maksudnya sudah ada arusnya atau belum, atau lebih akuratnya nanti kita bisa cek menggunakan tester untuk spesifikasi tegangan yang keluar. Oke, selanjutnya kita nyalakan motor. Oke Kang Bro, kondisi motor sudah menyala. Kita cek ya apakah dari kabel warna kuning untuk yang ke lampu dari spool ini sudah keluar arus. Kita cek ya, kita groundkan seperti ini Kang Bro menggunakan kabel. Kita groundkan ke bodi. Oke, sudah terlihat ya. Tadi untuk posisi awal pertama kali saya pasang itu tidak ada percikan api sama sekali Kang Bro, atau tidak ada tegangan yang keluar sama sekali dari kedua kabelnya ini. Nah, kemudian kita cek untuk yang kabel warna putih yang ke pengisian. Oke, mantap, sudah keluar. Kita bisa cek juga menggunakan tester Kang Bro. Kita arahkan ke skala volt AC ya, karena ini dari spool. Untuk soketnya bisa bolak-balik ya, karena voltase atau tegangan AC. Ini kita gimana ini testernya? Oke, saya pegangin seperti ini. Saya masukkan untuk salah satu pin ke kabel putih. Kemudian kita dapatkan ground untuk yang satunya. Nah, di sini sudah terbaca untuk putaran langsam dia sudah mencapai 12 volt. Oke Kang Bro. Jadi ini untuk output keluaran dari kabel dari spool untuk kabel warna putih untuk pengisian ini sudah terlihat ya, sekitar 12 volt lebih. Kemudian untuk yang lampu ini untuk putaran langsam dia mencapai hampir 10 volt. Memang untuk spesifikasi dari spool dari arah keluaran spool untuk kabel pengisian dan lampu itu lebih besar untuk ukuran dari pengisiannya Kang Bro ya. Ini untuk putaran langsam Kang Bro. Saat digeber saya pastikan pasti akan naik. Nah, ini untuk soket yang ke arah kiprok ya, belum saya pasang. Dan di sini sudah terlihat Kang Bro, lampu sudah menyala. Tuh. Ya. Nah, sekarang kita pasang kiprok untuk mencegah supaya lampu tidak putus.
Oke Kang Bro, untuk kiprok sudah saya pasang. Oke. Oke, cukup. Baik Kang Bro, demikian ya untuk tutorial kali ini. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat untuk Kang Bro semua. Jadi kita harus benar-benar teliti untuk bagian perbaikan di instalasi kelistrikan sepeda motor Kang Bro. Jadi jangan sampai kita salah menganalisa, kemudian kita salah melakukan penggantian Kang Bro. Jadi ini dibawa ke sini tadinya memang sudah dilakukan penggantian kiprok juga. Akan tetapi untuk bagian sumber arusnya mungkin belum dilakukan pengecekan karena kesibukan tadi ya dari pemilik motor, sehingga minta tolong saya untuk menyelesaikan dari perbaikan lampu motor ini yang mengalami mati total. Oke Kang Bro, untuk penyakitnya sudah ketemu ya, dan tadi untuk spool yang baru itu tidak terhubung ke ground untuk ujung kumparannya Kang Bro. Jadi seperti karakter atau seperti dari spool full wave ya, tidak ada yang terhubung ke ground dari ujung kumparan yang sudah ada. Nah ini untuk tipe half wave harus terhubung ke ground dari salah satu ujung kumparan yang sudah ada di spoolnya Kang Bro. Dan tadi sudah saya kasih tahu permasalahannya di mana kok bisa spool baru tapi tetap tidak mengeluarkan arus, yaitu tadi karena di bagian ujung kumparan tidak terhubung ke ground. Dan tadi sudah kita solder, kita hubungkan, harus kita akalin Kang Bro. Sebenarnya untuk spool ini kan kondisi baru seharusnya menyala. Kalau tidak menyala berarti ada yang salah toh. Jadi kita betulkan berdasarkan syarat dari kumparan half wave itu untuk ujungnya harus mendapat ground. Jadi kita groundkan sendiri Kang Bro. Harus pinter-pinter seperti itu Kang Bro. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibantu like video dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif.